Selamat pagi untuk anak kami kelas 10 IPA ataupun 10 IPS. Minggu lalu ataupun kemarin kita telah mempelajari tentang gerak, di mana suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya terhadap acuan tertentu selalu berubah untuk setiap saat. Arti dari acuan yaitu di mana benda itu dari titik awal dia berpindah ke titik akhir, dia tidak tetap. Itulah dikatakan suatu benda bergerak. Dalam gerak itu terbagi, yaitu ada yang dikatakan gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. GLB itu sendiri adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Maksud dari kecepatan tetap adalah arahnya sama. Maka di sini pada gerak lurus beraturan, kecepatan itu bisa dapat kita ganti dengan kelajuan. Perpindahan dapat kita ganti dengan jarak. Sehingga dapat dirumuskan P sama dengan S per T. P sama dengan S per T. Oke, perhatikan Ibu dengan baik. Kita akan belajar menurunkan rumus dalam fisika. Di sini P sama dengan S per T. Jika S yang ditanya, maka cara menurunkannya ini P ini anggap P per 1 sama dengan S per T. Maka kita lakukan perkalian silang, ini ke sini, ini ke sini. Maka di sini S dikali 1 sama dengan P dikali T. Sehingga S kali 1 sama dengan S sama dengan P kali T. Inilah yang dikatakan penurunan rumus. Jika S yang ditanya, maka S sama dengan V atau V kali T. Kecepatan dikali waktu. Bagaimana jika waktu yang ditanya? Maka kita kalikan lagi tadi. Lihat persamaan yang ini. Tadi S dikali 1 sama dengan V dikali T. Sehingga di sini karena S kali 1 kan S sama dengan P kali T. Siapa yang ditanya? T. Jika T yang ditanya, maka yang berpindah V. Lihat, jika dia pada perkalian, jika dipindahkan berubah menjadi pembagian sehingga S per P sama dengan T atau T sama dengan S per V. Ini jika waktu yang ditanya. Maka dari situ keterangannya Ibu buat di sini keterangan di mana P adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Ingat ya nak, ingat besaran pokok yang Ibu ajarkan. Meter per sekon itu satuan dalam SI. Dan S sama dengan jarak dengan satuan meter. T itu sendiri sama dengan waktu dengan satuan sekon ataupun detik. Jadi jika ada soal satuannya kilometer ubah ke meter. Jika ada waktu satuannya ke menit ubah ke detik. Tapi jika dalam satuan kilometer per jam maka waktu diubah ke jam, jarak diubah ke kilometer. Coba perhatikan contoh soal berikut. Sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil setelah melaju 20 menit adalah, dalam fisika harus diketahui. Maka pertama kali di sini diketahui. Apa yang diketahui? Lihat, kecepatan tetap 72 km per jam. Maka di sini V sama dengan 72 km per jam. Satuan yang diminta adalah meter per sekon. Sehingga kilometer ke meter adalah 1000. Berarti 72 dikali 1000 meter dibagi 3600 sekon.
sama dengan mati 2 nolnya, berarti sini 72 kali 10 720 dibagi 36. Ini ingat meter, ini sekon. Sehingga sama dengan 72 dibagi 36 adalah 22. Taruh nolnya saja, berarti 20 meter per sekon. Itu untuk kecepatannya. Terus jarak yang ditempuh mobil setelah melaju 20 menit. Maka di sini apa? T sama dengan 20 menit. Jadi di sini waktu dalam detik ataupun sekon, maka 1 menit sama dengan 60 detik. Maka di sini 20 dikali 60 sekon sama dengan 1200 sekon. Apa yang ditanya? Jarak S, sehingga buat ditanya S, maka S sama dengan V kali T. V-nya 20 meter per sekon dikali 1200 sekon. Mati sekonnya sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24. Lihat nolnya 3, berarti 24 meter. Jika kamu ubah ke kilometer sehingga dibagi 1000, berarti 24 kilometer. Cukup sampai di sini tentang GLB. Jika ada kurang jelas, boleh ditanya tapi tidak melalui WA pribadi, melalui WA grup. Ibu tidak menerima jika kalian bertanya melalui WA pribadi. Terima kasih, selamat pagi. Silahkan kerjakan soal yang Ibu lampirkan.